Diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi an'amana ala al-iman. Alhamdulillahilladzi an'amana ala al-iman wa dinil Islam wa ala talabil ilmi wa ala al-ulama wa ala mikal yaum walam tudarik al-ayyam al-madiyah taqulu wadan yawmal ghafar ji'na na'man sholihan fayuqalu ya ahmad anta min hunaka taji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam ban orang sampean kenji beri kenji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam ban orang sampean annal ilmah saangkuna ilmu. Wa'lam ban orang sampean annal ilmah saangkuna ilmu. Alladzi la yub'iduka alladzi la yub'idu tak macau pun apa ilmu ataupun apa alladzi la yub'idu tak macau pun apa alladzi isan alladzi itu ilmu. La yub'idu tak macau pun apa alladzi kadek sampean. Wa'lam ban awning sampai anal ilma sangkun ilmu alladzi la yufidu setak macau pun apa alladzi atau ilmu kadek sampean al-yaum endel mari semakin. Innal ilma sangkun ilmu alladzi la yufidu setak macau pun apa ilmu kadek sampean ataupun apa alladzi kadek sampean al-yaum endel semakin. Anil ma'asi dari banyak-banyak kemaksiatan. Anil ma'asi dari banyak-banyak kemaksiatan. Wala yahmilu bentak dorong penapa ilmu atau bentak ngibah. Wala yahmilu bentak ngibah penapa ilmu. Wala yahmilu bentak ngibah penapa ilmu. Ada orang bentak ngibah penapa ilmu kadek sambian alat ta'at ngatasi ketaatan, alat ta'ati ngatasi ketaatan, alat ta'ati ngatasi ketaatan. Apa khabar dari ainal ilma la yub'id maka tak bakal bisa menjauh. La yub'idah maka tak bakal bisa menjauh. La yub'idah maka tak bakal bisa menjauh penapa ilmu kadek sampean. Maka tak bisa bakal menjauh penapa ilmu. Maka tak bisa bakal menjauh penapa ilmu kadek sampean. Godan hari kiamat. Godan ini hari kiamat. Akhirat kiamat ada. An-nari jahannam dari apa neraka jahannam. An-nari jahannam dari apa neraka jahannam. Wa idza lam ta'man nalaikana tak ngamalaki basambian. Wa idza lam ta'man nalaikana tak ngamalaki basambian bi ilmi kalaban ilmu sambian. Wa idza lam ta'man nalaikana tak ngamalaki sambian bi ilmi kalaban ilmu sambian. Al-yawm dalam waktu itunya. Al-yawm dalam waktu itunya. Walam tudarik dan tak bisa nyusul pasal sampian.
walam tudarik man tak bisa nyusul bersambian al ayyam ada banyak hari al madiyah sekalipun. Mentanya kok ngabur. Wida lam ta'mal benar yang tak ngamalaki sampean bi ilmi kekalaban ilmu sampean al-yawma yang dalam waktu semangken itunya, yang dalam waktu semangken itunya, walam tudarik bentak nyosol sampean al-yawma dek banyak arif al-madiyah sampean kalian. Aku lu ngucap sampean wadah yang dalam laku yaumal kiamat ing dalam hari kiamat. Taqulu tabu sambian boten ing dalam laku yaumal kiamat ing dalam hari kiamat. Apa perkataan orang yang tidak ada di akhirat nanti? Farjina kaula aturaki panjenengan dalam farjina doa. Farjina dan sampai farjina muka-muka mabadi panjenengan Allah. Farji muka-muka mabadi panjenengan Allah nada kaul. Taudi boleh maksudnya. Farji muka-muka mabadi panjenengan Allah nada kaul. Apa saya kelapa makni taudi boleh nak mal bekal akala koni pasal kaul. Nak mal bekal ala koni pasal kaul. Solihan de amal soleh, solihan de amal bagus. Muka-muka mabadi sampean ya Allah nada kaula nak mal maka bekal ngalakoni pasal kaula solihan de amal bagus. Fayuqalu maka itabuaki, fayuqalu maka itabuaki ya Ahmad. Hei orang si kudu, ya Ahmad, hei orang si kudu masalah akhirat. Ya Ahmad, hei orang si kudu. Anta tining sampean min hunakah dari keadisatunya, min hunakah dari keadisatunya. Tadi panik kedetang pas sampean. Ya Ahmad, hei orang sekutu anta tinggi sampean menggunakan dari kadisa satunya tadi panika datang ke sampean. Nah, sekarang Imam Ghazali menjawab surat muridnya yang salah satunya adalah ilmu. Buat apa ilmu ini? Selama saya mengabdi selama berapa tahun di Imam Ghazali menanyakan ilmu yang mana yang saya amalkan wahai Imam Ghazali dan ilmu mana yang saya tidak harus gunakan. Ternyata Imam Ghazali menjawab ketika ada pertanyaan dari seorang murid, abdina labik nyanteh de antunan Imam Ghazali tapi abdina ta'awning ilmu kadim masih berkarya malakin bi abdina dan ilmu kadim masih tak pakai akuna sehingga bi abdina tak usah ya malakin. Jawab Imam Ghazali apa? Wa'lam, ketahuilah wahai muridku, innal ilma alladhi la yub'iduka al-yawm 'anil ma'asi wa la yahmiluka 'ala ta'at la yub'iduka badan an-nari jahannam. Ketahuilah bahwasanya ilmu yang tidak menjauhkan dirimu sekarang dari kemaksiatan dan tidak mendorong atau tak ngibeh kenapa ilmu kadek sampian untuk melakukan ketaatan, maka ilmu itu tidak akan menjauhkan kamu dari api neraka. Dengan artian sekota ilmu seakunar ya adalah ilmu seacuaki dari kemaksiatan beradorong untuk melakukan ketaatan. Versi Imam Ghazali, ilmu yang manfaat, ilmu yang berguna untuk dirimu sekarang dan nanti di akhirat kiamat adalah ilmu yang bisa menjauhkan dari kemaksiatan dan bisa mendorong untuk melakukan ketaatan. Mun andi ilmu ternyata apapun ngelakukan maksiat itu ada dua. Beda orang ngelakukan maksiat itu beda dua. Beda karena bodoh, karena tak tahu hukum. Beda kan karena kara benakso.
Sehingga ketika kala benapsu maka tahu cek ria haram pakun ikalakon. Tahu cek PDKT haram pakun ikalakon. Yang halal itu adalah qabiltu nikah, bukan saya cinta kamu. Jadi ketika sesuatu ilmu itu tidak mendorong kalian untuk melakukan ketaatan, andi ilmu tapi pakun tak bejen. Andi ilmu tapi pakun kalakuan si coba karena kan orang nipu orang. Berarti ilmu itu tidak akan menjauhkan kalian dari api neraka. Itu kata Imam Ghazali kepada muridnya. Jadi ilmu yang manfaat di dunia sampai akhirat adalah ilmu yang menjauhkan diri kita dari kemaksiatan dan ilmu yang mendorong kita untuk mengerjakan ketaatan. Untuk apa ilmu itu? Untuk biar kita selamat nanti di akhirat. Karena hakikatnya kita dunia itu sangat sebentar. Umur kita itu rata-rata umat Nabi Muhammad itu 60 sampai 63. Selebihnya itu adalah bonus. Jadi mun andi ilmu santri alumni, sandi ilmu setak pakun ilmu kita jauh dari kemaksiatan dan pakun ilmu tidak mendorong untuk melakukan ketaatan, berarti ilmu itu termasuk ilmu yang tidak ada gunanya. Jadi hati-hati dengan ilmu yang kalian pelajari. Ya otomatis dan pada ilmu agama itu lebih dipentingkan daripada ilmu umum. Karena ilmu agama itu yang untuk persiapan kita untuk menghadap kepada Allah. Sedangkan ilmu umum seperti matematika, seperti ilmu-ilmu yang lain itu adalah ilmu yang digunakan untuk masa-masa di dunia. Sama-sama penting, tapi kalau memang harus memilih, maka kita pilihlah ilmu adalah pilih ilmu agama. Tata cara wudhu yang benar, tata cara sholat yang benar, tata cara mandi yang benar, tata cara ibadah-ibadah yang lain seperti zakat, puasa, haji harus menggunakan ilmu. Kenapa? Karena semuanya itu harus berdasarkan ilmu. Sedangkan ilmu itu bisa manfaat bila diamalkan. Percuma kalian ilmu itu adalah informasi. Ketika kalian dapat informasi tapi kalian tidak mengamalkan, beri ilmu, beri pengertian, beri pengetahuan, beri kurun tapi kita ikalakon, maka percuma ilmu itu. Kenapa? Karena ilmu itu akan bermanfaat ketika diamalkan. Seperti obat, ilmu itu obat. Ketika diamalkan berarti diminum. Ilmu itu ibaratkan apa? Ya obat lah. Ibaratkan sesuatu yang bisa menyembuhkan kita dari kebodohan. Ketika bisa mengamalkan ilmu berarti ada harapan untuk menjadi orang baik. Ketika kalian hanya membeli obat ke dokter tapi tidak pernah minum obatnya, maka tidak ada harapan untuk sembuh dari penyakit kebodohan tersebut. Karena seberapa banyak kalian mondok di pondok pesantren dimanapun kalian mau untuk mencari ilmu, ilmu itu tidak hanya di situ, ilmu itu harus diamalkan. Ini terusannya. Wa idza lam ta'mal bi ilmikal yaum wa lam tudarik al ayyamal madiyah taqulu wa dan yaumal qiyamah farji'na na'mal sholihan. Umpama sampean nikah murid tak ngamalaki da ilmu sampean waktu itu nya samangken nikah. Bentak nguduk ilmu sampean sika ya malaki lambe sika oningi, maka ku laku apa nase ya kiamat sampean terus abadi boleh katunya terus ngalakoni kagak padahal ini tidak akan bisa kita kembali dunia. Kenapa? Karena kita terus maju ke depan, kita tidak bisa mundur. Kenapa? Karena waktu kita tidak bisa putar balik, tidak bisa. Kita terus maju. Seumur Pak Lekor tak bisa balik ke 20 boleh. Pak Kun terus maju sekali ke Lekor. Maka kita harus hati-hati untuk membedakan ilmu yang mana yang bisa dimanfaatkan untuk mencegah dari kemaksiatan dan mendorong untuk melakukan ketaatan. Maka nanti akan menginginkan untuk kembali dunia untuk mengamalkan ilmunya, yaitu mengamalkan amal soleh. Akan ada suara nanti ketika kalian minta kembali ke dunia, suaranya apa? Fayuqol ya ahmak anta min hunak taji. Hei orang si bodoh, kakek dari dunia si datang dena.
Jadi kakek kita dengar dia betulnya ada, karena alam itu ada alam kandungan, ada alam dunia, ada alam barzakh, ada alam kiamat, ada alam akhirat. Alam itu ada 4. Ada alam kandungan, anak kita yang ada di kandungan itu alam, sudah alam kandungan. Pas keluar batunya itu namanya alam dunia. Mate itu nama alam barzakh. Barzakh itu 2 tempat, separuh pada dunia, separuh pada akhirat. Sekocak separuh pada dunia, separuh pada akhirat ya mah. Ya itunya peran sejarah satu pada itunya. Separuh pada akhirat ya mah. Ruhnya sudah bisa merasakan nikmatnya surga, separuhnya juga bisa merasakan siksa neraka separuhnya. Jadi men orang saya coba dalam kuburan sesak ada. Men orang sifat di dalam kuburan sudah dikasih kenikmatan. Tapi kenikmatan itu masih belum sempurna, masih disempurnakan nanti ketika sudah hari yaumil akhir, yaitu hari akhirat nanti. Ayuhal walad, anak kaulah. Pesan Imam Ghazali kepada muridnya. Ij'al atatiyakin sampian al-himmata dek pangetero al-himmata dek cita-cita. Ij'al atatiyakin sampian al-himmata dek pangetero garis miring cita-cita firruh yang dalam ruh. Wal hazimata ban atatiyakin sampai al hazimata de kekalaan. Wal hazimata ban atatiyakin sampai al hazimata de kekalaan atau de ij'an fin nafsi dalam hawa nafsu, fin nafsi dalam nafsu. Wal mautah benatat yakin sampai atau kewajaan al maut tidak mati. Wal mautah benatat kesampian al maut tidak mati fil badan in dalam badan. Lianna manzilakah karena seorang kunah tempat sampian al qabru panika kuburan. Tempat kerja dia pada kuburan. Sedangkan arwah itu bisa kemana-mana. Wa ahlul maqabir tining ahli banyak-banyak kuburan. Wa ahlul maqabir tining ahli banyak-banyak kuburan yang tadiruna panika pada adat te pas ahlul maqabir yang tadiruna panika pada adat te pas ahlul maqabir kadek sampean. Yang tadi mengapani kepada lantai pas ahlul maqabir kadek sampai fi kulli lahdatin yang dalam saban-saban kesempatan, fi kulli lahdatin yang dalam saban-saban kesempatan. Jadi orang yang seperti kuburan tak diangkat setiap saat, fi kulli lahdatin. Mata bila tasidu datang depak, maka bila tasiru dapat sampian ilahi maring ahlul maqabir. Tasiru bila tasiru dapat sampian ilahi maring ahlul maqabir. Iya kata apa sampian? Iya kata apa sampian? Iya kata apa sampian? Antasilah qad dapat sampian. Antasila qad dapat sampian ilahim da ahlul maqabir bila zadin tanpa sang, bila zadin tanpa sang. Titik. Pesannya Imam Ghazali juga kepada santrinya yang mengirim surat kepada Imam Ghazali, jadikanlah pengetahuan beda dengan arwah. Kenapa? Karena ruh ini tidak akan mati. Jadi jangan jadikan cita-cita itu dalam badan atau dalam sesuatu yang akan ada batasnya. Jadi jadikan cita-cita itu dalam ruh. Karena ruh ini tidak akan mati. Karena dalam badan ini ada badan, ada ruh, ada akal.
Jadi dalam tubuh ini ada 3 perkara. Badan sebagai beda, ada ruh sebagai nyawa, ada akal sebagai penentu pemikiran. Juga ada hati sebagai menganalisa sesuatu yang tidak masuk akal, kadang masuk ke hati. Jadi Imam Ghazali menginginkan kepada muridnya, jadikan cita-cita dalam roh. Maksudnya gimana? Pengatar dia seakan-akan harus melampaui dari kematian. Apa yang dituju adalah akhirat. Karena hidup ini bukan hanya di dunia, tapi sampai ke akhirat. Bertetiaki kekalahan yang dalam nafsu. Kalian harus bisa mengalahkan hawa nafsu. Bagaimana mengalahkan hawa nafsu? Pengetahuan seberupa kemaksiatan itu harus dikalahkan. Pengetahuan seberupa kebaikan harus didukung. Berarti nafsu dia kalah. Karena nafsu dia biasa amaratun bisu, lakar sering-sering untuk merintah ke perkara coba. Jadi nafsu itu ada tingkatannya. Amarah bisu, merintah kecobaan. Badai nafsu lawamah. Lawamah itu nafsu ya kadang bagus, kadang coba. Itu nafsu lawamah. Nafsu amarah bisu ila pun kayak kunta azina, ajudi azina, mabuk dan sebagainya, itu nafsu amar. Badai nafsu lawamah ya kadang ngelakoni maksiat, kadang ngelakoni ketaatan. Badai tingkatan nafsu ya tersebut nafsul mutmainnah, nafsu seanteng, seneremah dek keparing Allah, seneremah dek kepastian Allah, itu nafsunya nafsu mutmainnah. Dan nafsu mutmainnah inilah yang dipanggil oleh Allah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadhuli fi ibadi wadhuli jannati. Nafsul mutmainnah. Jadi jadikan kekalahan kalian dalam nafsu. Wal maut, jadikan kematian itu hanya dalam badan. Jadi keinginan itu jangan sampai mati. Kalian mati, maka harus ada generasi yang harus meneruskan. Umpamanya kalian tahu cita-citanya ke Mawardi, kalian tahu cita-citanya ke Masmud atau ke Petrosi, masih belum terlaksana, bilang kepada saya biar saya yang melaksanakan. Jadi cita-cita itu tidak boleh mati, yang boleh mati hanya badan. Jadi saya harap untuk masukannya kepada kalian para alumni yang masih muda atau yang masih yang sepuh, untuk bisa berpartisipasi, untuk juga memikirkan bagaimana kedepannya pondok pesantren, bagaimana kedepannya masyarakat, bagaimana kedepannya yang diinginkan oleh para mahasiswa pendahulu. Umpamanya sekarang masih belum terlaksana, biar saya yang melaksanakan. Karena ruh ini tidak akan mati, dia masih menginginkan sesuatu. Maka yang bisa meneruskan adalah generasinya, generasi seterusnya. Jadikan mati itu hanya dalam badan. Mereka mati hanya badannya, tapi ruhnya tidak akan mati. Bahkan sekarang ini mereka para masyayikh itu melihat kita dalam keadaan melakukan mengaji kitab. Mereka insya Allah bangga dengan kalian yang mengikuti kegiatan pengajian kitab ini. Kenapa? Karena bisa mengambil ilmu, bisa menjadi lebih baik dengan cara mengaji. Kenapa kok mati itu hanya di dalam badan? Li'anna manzilakah, karena seangkuna tempat badan, tempat sampean semati al-qabru panika kuburan. Wahlul maqabir, sedangkan ahli kuburan pada dentek kakeh bila sidepa ke kuburan. Dan tahu sampai tapi mati dalam keadaan tidak membawa sanad. Apa sanad? Adalah amal ibadah. Perlu diketahui juga bahwa orang baik itu sana mula tadi. Kita menoreng coba ibadah bajingan perampok, ibadah ekres. Apa mati ekres sekali. Menoreng bagus tampak mula tadi orang. Sekarang banyak ulama-ulama yang meninggal dunia. Kita tak kerjet kita hasad mati. Padahal pas sehari video, sehari Jabir, sehari video. Sekarang yang wafat kemarin si Abdullah Hamid juga Habib yang ada di Jakarta. Tak kerjet apa? Maka nanti ada kisah-kisah yang akan diangkat oleh orang-orang yang pernah dekat dengan beliau, baik karomahnya, baik waktu bersama dengan dia, beliau. Jadi orang materi ya,
mun orang bagus ya mate orang bagus ya tanpa kebagusnya apa data tadi mungkin ode biasa kebetulosi biasa sinotot tidak biasa apa data tadi ikut ceklah karena pejuang ke maurti ke badilah biasa bermasyarakat ngaji ketika sudah meninggal bagi saya cerita mengaji kaki maurti mungkin bulan Fatihah kita mari mengaji kaki terosi mengaji Quran dari guru berlagu santai sakfer mengerti konsepter langsung tadinya dan banyak cerita yang lain yang saya kadang mendapat cerita dari orang-orang yang pernah mengikuti mungkin berinya biasa apa ndak ada pasti terus pas cerita muncul ke rumahnya nanti pasti ada bagian-bagian ulama-ulama sesetiri berinya apapun buat cerita karena orang yang bagus ya saya tampak mendata hati seperti orang coba mungkin ketiba dengan jadi sing itu agam sing kau sampai jadi kio ini keres apa ndak tapi tak keres aman tak keres jadi kita itu kalau melakukan kebaikan tahu siapa pamer intinya kenapa karena kebaikan kalian nanti tampaknya ketika kalian sudah meninggal kita umpah anu gak futur kita boleh alhamdulillah istiqomah umpah dan sebagainya selain juga untuk motivasi untuk yang lain mudah-mudahan di sana tidak ada kata ria atau tidak ada niat ujub atau tidak ada niat yang lain tapi semata-mata untuk menyiarkan untuk kita lebih giat untuk mengaji jadi kalau ketika salah niat maka hasilnya juga salah niatnya kita memplikasikan kegiatan ini niatnya untuk mulai setak ngaji mulai pada merok ngaji jadi saya ulangi lagi mon orang bagus tanpa kebaikannya ketika sudah berarti bagus atau saya minta penilaian orang lain kenapa? Karena penilaian orang lain pun salah dalam kondisi 5 ini salah semua pada cerita zaman Luqmanul Hakim dia pada orang sing dingaki bentan orang beda orang andi keledai itu kerajaan kain Benjeren kain kerajaan Benhimar salah dan orang sisitung itu salah nomor 2 tompai kedua salah tempat silake salah istri kurang akhlak silake lihat suami kurang sayang pada istri mak silake senumpak si bini selontok tapi si bini penumpak sana boleh apa bini tak menghormat silake pak ya paling baik terus waqala Abu Bakar As-Siddiq waqala binatabu Abu Bakar As-Siddiq wa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sahabat Nabi Abu Bakar hadhil ajsadu tinimpani ka banyak-banyak jasad qafasut tuyur panika korongah manuk wa hadhil ajsad tining panika banyak-banyak jasad qafasut tuyur panika korongna manuk awis tiblud dawa atau kandangah hayawan awis tiblud dawa atau kandangah hayawan jadi jasad ini ibaratkan korongan manuk atau kandangah hayawan fatafakkar maka mikir sampean fi nafsika enden abadi bin sampean fatafakkar maka mikir sampean fi nafsika enden abadi bin sampean min ayyi ma dirika di maka duan min ayyi ma dirika di maka duan qasfut tuyur awis tiblul dawab antah tining sampean min ayyi ma panika dirika di maka duan qasfut tuyur awis tiblul dawab antah tining sampean ingkun tah lamun bade sampean minat tuyur dari banyak-banyak mana lamun bade sampean minat tuyur dari banyak-banyak mana al-wiyah setengki fahina tasma
maka indan nalaikanah mireng sambian. Tonina toblin dak munyina toblin dak munyina suara. Irji'i abadya sampean ila rabbika maring pangeran sampean. Irji'i abadya sampean ila rabbika maring pangeran sampean. Tatiru maka ngaper wanapa manuk tatiru so idan hale ke ila antak udah sampai tojuk sampean sampai kutu tojuk sampean sampai kutu tojuk sampean fi aali burujil jinan ing dalem tengkina buruj apa bu ila anta kudu sampai tojuk sampean fi a'la burujil jinan dalam tengkina tingkat nah banyak-banyak jinan surga tingkatan banyak-banyak surga digoncang arsyur rahman berapa arsyad dan semades istahzah digoncang arsyur rahman berapa arsyad dan semades min mawdi Sa'ad bin Mu'ad dari Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad. Wal iyadu tini undak sabillahi kalaban Allah. Wal iyadu tini undak sabillahi kalaban ingin tan al-an'am banikati hayawan al-an'am banikati hayawan bal balikhum tini ulaik adul banikati lebih sasa bal balikhum tini ulaik adul banikati lebih sasa fala ta'man maka cek merasa aman sampean fala ta'man maka cek merasa aman sampean bahwa jasad ini adalah ada dua, ada yang mengatakan sebagai korma manuk, berarti mengatakan sebagai kantong hayawan. Dari mana kalian keduanya? Apa termasuk manuk? Setan ketika mendengar kata-kata irji'i ila rabbika maka manuk langsung ke atas dengan sangat gembiranya sehingga pada tingkatan sepaling tinggi dari banyak-banyak suara. Berarti para ulama, para solihin, para ambiya, para syuhada dan yang fokus menjadi manuk karena manuk sifatnya ngapir mon orang dawab itu sifatnya bebe ketika jadi dawab berarti maka ramasa aman sambian mensampean saja. Kenapa? Bisa saja perpindahan kalian itu dari dunia dengan korupsi dan lain sebagainya apa nama masuk paling benar neraka. Kenapa? Karena memakan perkara haram. Jadi Syekh Abu Bakar membarkan jasad itu ada dua, ada yang diibaratkan seperti manuk, ada yang diibaratkan seperti hayawan-hayawan melata yang lain yang tidak bisa terbang. Contohnya apa? Karena Nabi pernah berkata, ihtazza arsyur rahman min mauti Sa'ad bin Mu'ad. Ars bergoncang ketika kematiannya Sa'ad bin Mu'ad. Juga sama, ars itu sangat bergoncang ketika kematian. Waruya banyak cerita ki Anal Hasan sampun Hasan namanya Sufi.
rahimahullah ta'ala, muka-muka rahmati huda Hasan Allah ta'ala besar Allah ta'ala. Cerita dia nama ukti paringi pasal Hasan. Ukti paringi pasal cerita aki pasal Hasan. Ukti paringi pasal Hasan. Syurbatama indak minuman dekar panapa kodah wasakatuban kekar panapa gelas menjadi dari astana Hasan, menjadi dari astana Hasan. Falamma afaqah nalika sadar pasal Hasan, falamma afaqah nalika sadar pasal Hasan, kila maka itabuaki atanya bersatanya kila itabuaki ma tining ponapa laka panikaikan di sampian mati ini boleh panikaikan di sampian ya Abu Sa'id ya Abu Sa'id, apa yang terjadi wahai Abu Sa'id? Qala atabu pasrah permintaan dia apa? Jeritannya ahli nar, jeritannya ahli nar atau permintaannya ahli nar. Hina yakulun nalaka ngucap pasrah ahli nar. Dagartu enggak pasal kalau umniyat ahli nar jeritan atau permintaan ahli nar hina yakulna kena tahu pasal ahli nar dahli jannah maring ahli jannah. Apa permintaannya? An afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. An afidu kasihilah apa? Mbok iyo apa? Apa cak maturan mbok iyo? Cek saat ini. Cek ulia beri panjenengan deh. Cek ulia beri. Cek oliyah abri an afidu cek oliyah abri sambian ahli jannah alaina yang ngasih oleh ahli nar an afidu cek oliyah abri sambian cek oliyah abri sambian kan tak oleh abri cek oliyah abri sambian masih ahli jannah alaina yang ngasih oleh ahli nar minal ma'i dari sa'inum minal ma'i dari qadrin panas akitar berkeinginan ma atau dari barang au mimma atau dari barang rozako sabri rezeki kundak sampean Allah Gusti Allah. Diceritakan Hasan Bisri seorang sufi pada masanya dia pernah dikasih air yang dingin apa nek teku gelas pas semaput pas keker segelas ceritanya apa nak sadar ceritanya aki pada ulama-ulama selain beda apa wahai Hasan engkau ingat betapa melese orang yang masuk neraka pas ngucap ke ahli jannah ayo kok beri air anak dia termasuk amalah itu tak ada orang tua kita terlahir anak dia termasuk amal jadian orang tua sebaliknya anak tidak bisa narik orang tua ke neraka dengan catatan anak itu tidak dikasih pelajaran agama. Jadi anak mereka sekolah mereka ciri dengan bagus ya mereka mentuk melolo yang laki ilmu pas anak itu ketika orang tua meninggal salah pergaulan dan melakukan kemaksiatan itu tidak menjadi tanggung jawab orang tua. Mun anak masuk surga yang itu bisa eta. Kenapa? Karena anak termasuk amalan orang itu. Sebaliknya anak juga bisa narik rentu mun anak. Artinya apa? Mun anak adalah karena teorot yang kurun peter kewe anak tak peter di anak maka rentu si masuk surga. Sibuk rentu na tahajud, aduha, anak tak ya diri sekali. Akhir anak jadi orang maling, jadi nyabu, jadi orang si tak bener gitu. Maka apa nak mati? Bahkan bisa tarik biasa masuk surga karena amalah. Tarik kenapa? Karena tak ada dia anak. Jadi anak itu adalah amanah dari Allah yang untuk dirawat, dijaga. Kan anak itu adalah pemberian, oleh kerjasama. Banyak oleh kerjasama laki bini kita tidak dianak. Maka anak itu adalah pemberian dari Allah yang harus kita jaga. Berarti kita beri, berarti jaga dengan baik. Dengan bagaimana? Bukan hanya merawat fisiknya saja, bukan hanya merawat badannya saja, tapi harus dirawat dengan ilmunya juga. Anak itu menjadi
penyebab orang tua itu celaka. Jadi anak itu adalah pemberian yang bermata dua ya. Kadang bisa nyelamat kaki, kadang bisa menjerumuskan. Jadi anak itu amanah, bukan semata-mata kerjasama. Karena banyak yang sudah kerjasama di malam hari, tapi ya tak di anak dia maksudnya. Jadi kok mengkurung kebayang anak pinter. Tak bisa, anak itu emang titipan, murni titipan dari Allah, bukan semata-mata apa nabi ini andi anak aja. Jadi mun kita andi bini kan lumayan, beda data andi bini sebab hamba-hambanya seperti lebih dekat lagi. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Sebelum kemudian mungkin ada pertanyaan dari pertanyaan dari penjelasan tadi, dari ilmu apa yang bisa mendekatkan kepada Allah dan ilmu apa yang jadi untuk ke pengajian yang ke pondok ini sekiranya lebih banyak lagi lintas alumni menicukung bisa celuan bisa terus kupu kala sebagai natur ya mungkin beri solusi aja tak ada orang saya nanti terbentuk sepenting datang hadir itu lebih baik daripada tidak sama sekali untuk kebaikan. Nah, polanya bagi setanya Yudi Resmi pola Resmi atau selain iya tak sekolah tahan sebagai generasi tak cek okeren 3 hari sebelum head 3 hari setelah head masa subuh. Jadi umpani kerasa para itu umpana kan istiqomah kalau masih perapan atau sebelumnya kan istiqomah pasti. Kalau tidak ikut kami biasa istiqomah. Biasanya masa subuh itu yang saya tahu dari sepuh orang mungkin orang yang saya beritahu itu biasanya 3 hari sebelum haid atau umur lebih dari sebelumnya ya kan sambil nyeriaki. Toko karat. Oh di itu aja. Ya mungkin para alumni bisa berbagi cerita, mungkin pernah mimpi siapa atau pernah mengalami apa ketika sudah pulang di pondok, apa tantangan biar santri-santri yang ikut yang sebagai itu bisa mempersiapkan diri kita kebetulosi bahwa di waktu itu disuruh ngabdi dulu di mungkin tugas ya tidak ngabdi itu bantu hina jadi pengurus atau lomolongi kok karena saya ini sendiri yang mengemban amanah yang sangat besar ini saya tidak mampu. Mudah-mudahan ya tetap oleh Allah tidak mampu dibantu oleh pengurus, dibantu oleh para alumni pemikirannya, sumbangan pemikiran dan lain sebagainya. Mungkin dari siapanya Mas Nurfodi, siapanya Mas Dimir? Asis bin Asis. Cak gunakan kocak cengkeh. Mungkin pengalamannya bisa cerita. Punya pengalaman apa? Cerita bertanya. Bercerita. Cerita pengalaman. Nah, cerita pengalaman saya tidak mungkin Jadi gambaran kesekiku deh. ya gambaran buat gimana terus masih terus. apa sulit
takdir kita sudah ditentukan. Ketika kita menentukan umpamanya takdir kita itu pekerjaan surga, sedangkan kita sudah ditentukan takdir kita itu masuk neraka. Apakah itu bisa orang yang baik di dunia yang sudah ditentukan masuk neraka itu apakah bisa masuk neraka? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menyikapi pertanyaan itu adalah gabungan daripada kita melihat secara hakikat dan kita melihat secara syariat. Jadi secara hakikat, jadi memakai arin ahli maksiat memberi Allah masuk neraka, masuk surga. Kalian mau apa kan deh? Itu pertama hakikat sederhana. Tapi Allah membuat peraturan sebab musabab. Sebab musabab apa? Siapa yang ngalakan kebagusan, maka dia semak dengan Allah. Mula orang semak dengan Allah pasti. Orang itu melakukan kebaikan, tapi kebaikannya yang menjadi andalan bisa saja tidak masuk surga. Kenapa? Karena emang masuk surga dan neraka itu prioritas Allah. Jadi kebagusan sebeda itu hanyalah sebagai bentuk syariat kita bahwa Allah itu senang ke orang yang seperti gara-gara zina apa masuk surga gara-gara abri anjing umpam. Itu emang cerita benar dan benar adanya. Tapi menipah langsung masuk surga apalong berulama karena itu kelas selangi. Karena Nabi Muhammad Jibi terus umat masuk surga kabeh. Jadi surga para nabi, para ambil kan tak kira pada. Cek surga beda tingkat menasib urut, beda tingkatnya masing-masing. Karena masing-masing. Jadi udhulul jannah kan ada kemarinnya, udhulu ya ibadil jannah bi rahmati waqtasimuha bi a'malikum. Masuk ketika surga wahai hamba-hambaku, tapi bagi surga dia. Kau tahu diri, masa kelas ekonomi, masa eksekutif, kan ini maksudnya. Ibadah yang kurang ngelak si wajib umpam. Masa kebagian siapa tahun deh, kan tak. Itu masuk surga orang itu dalam cerita. Tapi masuk surga tak pada buat orang seajung-ujung silakan ibadah si anteng. Masuk surga pada masuk surga. Lah pada ya santri cuma dorong tapi kan kualitasnya berbeda-beda. Apa yang membedakan? Kalakon amatlah. Dalam satu kelas ada 10 orang atau ada 50 orang, kan pada masuk kelas. Tapi masalah prioritas masuk orang tidak masuk surga, tidak masuk neraka, itu bukan ranah kita, itu ranahnya Allah Ta'ala. Jadi kalian dan sampean yang menanyakan itu mau bagaimana cara menggabungkan syariat dengan masuk surga dan masuk neraka, prioritas Allah. Tapi secara syariat inna rahmatullah qaribun semak da orang sahnul anak pun umpama beda cerita ki bersiso ibadah sih banyak repah masuk neraka. Itu semata-mata mau menunjukkan banggaan dengan amal, jangan bangga-banggaan. Kenapa? Kan akhir kita tidak ada yang tahu. Maka orang sibuk cepat pun melakukan kebagusan apa? Takut pas dinggu dengan akan kecoba. Jadi usaha melakukan kebagusan. Sedangkan orang yang melakukan kecoba, orang yang sibuk pasti beri jika berarti pak nang tenang. Wah, zina masuk surga boleh kan deh. Iya. Jadi cerita dibedakan dengan dia. Jadi mau cerita ke orang ahli maksiat beri cerita. Saya ahli maksiat sih masuk surga gara-gara amal sesekoni. Kenapa? Karena pada hakikatnya mayat mal miskola daratin khairiyah. Mayat masuk neraka. Ini neraka beda tingkat dari musik kelem neraka dari beda bungo. Bukan deh. Musik ikut neraka ni sekoni itu selalu beda bunata. Tapi cepat ongke ke surga. Surga dia ki beda bungo. Jadi pertanyaan itu baik. Jadi biar tidak kabur lah antara pemahaman orang awam. Kok ribet di posisi di mah. Mana celing kau masuk surga boleh. Kok kan deh. Yang berita bagian ini sekoni orang. Kalau orang saya ahli maksiat sombong karena dibandingkan ya. Jadi apa yang celing orang yang ahli bodoh bisa masuk neraka gara-gara
din budin marangki bersiswa itu memotivasi bagi mereka melakukan amal kebagusan sampai bangga kepada berilalak saya minum mangsit. Bisa jadi, tapi kemungkinan besar ini bukan hanya lalak ke, tapi sampai sedikit. Berarti masa tak oleh kejar ini Imam Ghazali kan dia. Itu tinggalkan oleh lalak, kan itu hanya motivasi melihat orang dia. Mungkin jangan pernah meremehkan amal kebagusan sini kini. Masih pun sini kini, pakun dibitong di aku. Jadi ulama ika boleh cik mau jadi masuk surga gara-gara lalak sing minum mangsit mau jadi. Ini mungkin tapi sampai sedikit amal lagi dua orang oleh jadi ngamalak. Bukti kitab ini manfaat dan lain sebagainya berarti sampai setia di Allah semua. Orang Semarang dari orang Islam berilau. Si terselamatkan berarti lakar ilmu seijab dari Allah. Si lakar itirakat. Jadi mungkin pun kita ngarang kitab itirakat oleh beberapa tahun ini bentak kita. Mun ilmu si itirakat kita elang. Ilmu si atau boy tulisan ternyata itirakat. Sebaliknya karena kita bisa juga mengarang kitab sebenarnya bisa kata motivasi baik kebesaran bisa. Jadi bagaimana cara menghadapi persoalan tadi orang yang masuk neraka karena amalnya atau orang yang masuk surga karena bukan. Orang masuk surga itu dengan ada lagi amal maka dia tidak akan masuk surga bahkan akan diceplukkan kepada neraka. Kenapa? Karena nikmat mata dia penting beramal tak sebanding nikmat mata situ. Penting beramal tak sebanding. Kan bercerita ya, beda orang seorang hamba silakan dicap ya Allah masuk neraka. Pas surga beda ke malaikat siapa kata hamba ibadah masuk Allah masuk neraka. Seperti Allah itu kan deh. Terus ternyata dibalik semuanya di lauhul mahfuz menjadi ahli surga. Sampai Siti mengatakan saya rela masuk neraka asalkan Allah ridho. Kan tak kira Allah tak kira ridho ngelakukan nih. Aku baik kecubaan ini. Jadi Allah itu baik adil, Allah itu pasti adil. Tak ada cerita Allah tak adil. Pasti adil. Dalam segala hal Allah itu pasti adil. Dan adil berarti masih belum mengenal Allah. Adil Allah itu tidak sama seperti adilnya manusia. Masuk surga dengan keadilan Allah. Ada yang masuk surga karena rahmat. Satu. Beda karena fadl Allah. Meskipun melakukan dosa yang besar tapi masih diampuni. Masuk ke surga. Ikut laku reunian deki mengakhirat cari cakancan dia masih masuk neraka masih masuk surga karena itu bukan wilayah kita tugasnya hanya ilmu kita yang bisa menjawab kebaikan disaksikan oleh malaikat sedang nyaksi para masyai nyaksi jin tidak sudah ke depan ngaji jadi saksi ngaji jadi semuanya akan menjadi saksi bahwa kalian melakukan kebaikan. Sebaliknya ketika kalian melakukan kejelekan, bumi, malaikat, tepi, bakal nyaksi jagatin anak ini. Karena pada akhir kiamat itu di dalam kubur kita tidak bisa menggunakan mulut kita, yang bicara adalah tangan. Di dalam surat Aidihim wa ma khalaqna. Dalam surat Yasin itu. Jadi mulut kita itu terkunci, yang berbicara adalah tangan kita, kaki kita. Jadi ngaji tadi ada ngasih. Ngakan kamaru melih terus ngacir terus mumpah ngaco sibuk sama kan jadi tahu sadar terus mungkin yang lain